warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inang Nistiorini, SPD SD, guru kelas 4 di SD Negeri 1 Granda, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini, 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 1 Granda, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 mata pelajaran IPAS dengan materi gaya gesek. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semuanya sehat, nggih? Sehat. Oke, sebelum kita awali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Pano bisa menyiapkan yuk. Lagu nasional dulu nggih. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk anak-anak berdiri dengan sikap sambil menyiapkan bukunya, guru absen ya. Yang tahu hari ini yang tidak berangkat siapa? Mbak Ora, Mas Pano, Mbak Kaila, Mbak Lina, kemudian Mas Kevin, kemudian Mas Noes. Nah, anak-anak, berhubung ini saat ini cuacanya agak kurang baik, ya. Mulai musim hujan, anak-anak harus menjaga kesehatan. Jangan lupa dari rumah bawa mantol, nanti dimasukkan tas agar apa? Nanti kalau pulang kehujanan bisa dipakai. Itu nggih. Nah, kemudian Bu Guru tanya, kira-kira tadi anak-anak dari rumah ke sekolah itu naik apa? Sepeda. Naik sepeda. Oke, naik sepeda. Kemudian pada waktu naik sepeda yang yang bergerak itu apa saja ketika anak-anak naik sepeda? Sepedanya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPAS mengenai gaya gesek. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Sekarang kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Tentang gaya gesek yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari yang mungkin anak-anak tidak pernah menyadari. Iya. Nah, tujuan dari pembelajaran
gaya gesek benda dengan benar. Kemudian yang ketiga, tujuannya melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti ini, lihat video ini. Anak-anak perhatikan, ada video apa ini? Hai, anak. Nah, lagi ya. Sudah dilihat videonya? Nah, pertanyaan guru, apa yang dilakukan orang-orang tadi? Mendorong mobil. Kemudian, apa yang terjadi setelah mobil tersebut mendapat dorongan? Mobilnya? Iya. Nah, kemudian guru juga punya gambar lagi ini, perhatikan. Ini ada dua anak yang sedang mengangkat barang. Kira-kira barangnya itu apa? Meja. Ada yang lain? Selain meja? Buku segitu besarnya. Kemudian yang lain lagi apa? Iya, itu yang diangkat adalah sebuah kontainer. Nah, jadi gambar itu adalah gambar orang yang ingin memindahkan kontainer. Nah, itu misalkan Mbak Maura dengan Mbak Jessica mengangkat kontainer karena itu terlalu berat, mereka tidak kuat dan akhirnya apa? Ditaruh di depan, ditaruh di bawah, kemudian kontainer itu diapakan? Didorong. Sekarang Bu Guru mau membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi satu kelas dibentuk menjadi 4 kelompok, nggih. Nah, ini kelompoknya heterogen atau campuran. Untuk kelompok yang pertama itu ada Mbak Maura, Mbak Tasya, kemudian Mas Roes, Mas Vino, Mbak Ella. Kemudian kelompok yang kedua ada Mbak Dewi, Mbak Lintang, Mas Irkan, Mas Kevin, Mas Adam. Sekarang saya akan membagikan LKP Smart. Kita akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama, nanti kita akan melihat bagaimana bola itu menggelinding pada dua macam tempat, dua versi tempat. Bagaimana gaya geseknya? Ini untuk LKPD-nya ya. Kemudian ini nanti hasil diskusinya jangan lupa ditulis di sini untuk percobaan pertama, kedua, dan ini untuk bahan-bahannya. Yuk, perwakilan satu kelompok maju. Ini ambil ini tabaknya, kemudian kita pasang pada salah satu meja. Satu meja dikasih tabak, yang satu tidak. Ini satu. Perhatikan. Yang pertama, amatilah bola ini, yang lain tolong bolanya disimpan dulu. Bola lain, bola satunya disimpan dulu. Yang ini bawa dua-duanya. Anak-anak perhatikan. Amati bola ini ketika menggelinding. Bola mana yang lebih cepat? Nah, ini nanti anak-anak disuruh mengamati bola mana yang menggelindingnya paling cepat. Nanti diisikan pada lembar LKPD-nya. Yuk perhatikan sini semuanya. Kita sama-sama bareng-bareng ya, bersamaan. Enggak boleh 1, 2, 3. Bisa dicoba dipraktekkan dengan kelompoknya ya. Nanti
Yuk, diskusikan dengan temannya yuk untuk percobaan kedua. Sudah ada hasilnya, bisa disamping di sini. Ya, Pak. Sudah ada hasilnya kan? Percobaan 1, percobaan 2, ditaruh sini. Ini untuk percobaan 1. Oke, bisa mulai presentasi ke depan? Bisa? Yuk, yang mau maju kelompok mana dulu? Ayo. Kelompok mana dulu? Presentasi mau maju? Ayo, ditunjuk temannya salah satu perwakilan kelompok. Terdiri dari Anggun, Farah, Riza, Ahmad, dan Nat. Jawab pertanyaan berikut ini. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? 2. Jawabannya apa? Langsung dijawab. Untuk percobaan 1 ya, 1. Bola yang tanpa alas meja. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Yuk. Ada tanggapan? Tidak. Oke, kasih tepuk tangan yuk. Yuk, kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Yuk, kasih tepuk tangan. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Meja yang tidak lebih lambat. Maka ketika meja permukaan tersebut, bola yang lebih cepat daripada bola di meja yang tidak lebih lambat. Percobaan kedua. Benda apa yang bergerak paling cepat? Bola warna hijau. Benda apa yang bergerak paling lambat? Oke, yuk untuk percobaan tadi yang pertama. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Pada permukaan yang tidak dilapisi karpet atau meja. Kemudian pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Iya, permukaan yang dilapisi karpet atau meja yang dilapisi karpet. Kenapa? Karena meja yang dilapisi karpet itu terdapat gaya gesek. Nah, perhatikan video berikut ini. Anak-anak coba perhatikan. Tahukah kamu apa itu gaya gesek? Jenisnya dan apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Gaya gesek adalah salah satu dari jenis-jenis gaya. Sedangkan gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang bisa menyebabkan sebuah benda bergerak atau berpindah. Yaps, benda nggak bisa berpindah posisi kalau nggak digerakkan. Gaya gesek juga bisa membuat tubuh jadi hangat loh. Contohnya saat kedinginan, cobalah untuk menggesekkan kedua telapak tanganmu. Nah, gesekan ini akan menimbulkan panas. Nah, kids, itu dia yang dimaksud dengan gaya gesek. Sekarang semakin tahu kan? Sampai di sini dulu ya videonya. Sudah tahu ke tentang gaya gesek? Apa itu gaya gesek? Gaya? Iya, gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Kemudian gaya gesek itu muncul apabila dua buah permukaan benda saling bersentuhan. Kemudian semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah dijelaskan pada video ya, anak-anak sudah lihat. Yang pertama, ketika anak-anak menggunakan alas kaki seperti sepatu, sendal itu. Nah, itu manfaatnya apa? Supaya anak-anak tidak terpeleset. Ketika main bola, anak-anak memakai sepatu dengan tidak, apa yang terjadi? Yang
yang suka main bola? Coba. Ketika main bola tidak memakai sepatu dengan memakai sepatu. Perbedaannya apa? Iya, ya tadi salah satu contoh dan manfaat dari gaya gesek. Kemudian ketika musim dingin seperti ini, cuaca yang tidak bagus seperti ini. Nah, cuacanya terlalu dingin, terkadang anak-anak kedinginan. Nah, anak-anak menggosokkan kedua telapak tangan, ya kan? Digosok-gosok. Kemudian yang terasa apa, Jan? Yang dirasakan apa? Ketika kita menggosok tangan kita, yang dirasakan adalah panas. Nah, coba yuk kita praktekkan. Kita gosokkan kedua tangan kita. Kalau sudah, kita tempelkan pada pipi kita. Yang dirasakan apa? Ya, panas atau hangat. Itulah contoh dan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari kita yang tidak pernah kita sadari. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama, gaya adalah tarikan atau dorongan yang akan menggerakkan suatu benda. Kemudian jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadilah gaya apa, Cak? Gaya gesek. Kemudian gaya gesek tadi apa? Ya, gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Kemudian gaya gesek itu dipengaruhi oleh apa? Kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan. Kemudian yang ketiga, berat atau ringan suatu benda. Tadi yang sudah anak-anak praktekkan tadi ya, gitu. Kemudian manfaat dari gaya gesek itu sendiri yang pertama, menghasilkan panas lagi. Contohnya kita menggosok-gosokkan kedua tangan kita. Kemudian yang kedua apa? Iya, membantu benda bergerak tanpa tergelincir ketika kita naik sepeda tadi nih. Kemudian yang ketiga, menghentikan benda. Yang keempat apa? Menahan benda agar tidak bergeser. Menahan benda agar tidak bergeser. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak coba mengerjakan soal latihan atau soal evaluasi. Oke, jangan lupa dikasih nama sama nomor absen ya. Yuk. Yuk, bawa sini. Udah semuanya ya? Ya. Oke, sekarang berikutnya refleksi. Oke, untuk refleksi pada pembelajaran hari ini yang pertama, apa yang mempengaruhi gerak benda? Iya. Kemudian yang kedua, apa perbedaan permukaan yang kasar dan licin pada saat menggerakkan benda tadi sudah? Perbedaannya apa? Permukaan yang licin itu benda lebih cepat bergerak dibandingkan permukaan yang kasar. Kemudian adakah benda-benda di sekitar kalian memanfaatkan gaya gesek? Ada tidak? Ada, banyak sekali ya. Salah satunya tadi seperti apa? Iya, alas kaki. Itu refleksi pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang untuk tugas rumah. Tugas rumahnya anak-anak meringkas tentang gaya magnet yang akan kita pelajari untuk pembelajaran berikutnya nih. Tugas rumah anak-anak meringkas tentang gaya magnet.